Sebelum saya cek mau matiin, baru jaraknya nggak terlalu jauh lah gitu, itu si keran otomatis kayak ada nutup sendiri gitu. Nah, nggak lama kemudian dia tuh kayak istilahnya ngomong sendiri, tolong kebumikan anak saya secara layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini, gue lagi ada di salah satu ruangan yang gue tidak bisa disebutkan di mana. Sebetulnya gue pengen syuting tuh di outdoor, cuman berhubung karena ada beberapa trouble juga, terus dalam kondisi cuaca juga mendadak hujan, nggak tahu kenapa gitu. Ya jadinya kita syuting itu di kamar gitu. Dan sebetulnya tadi juga udah di luar cuman ya begitulah, ada halangan lah intinya. Gue tidak bisa nyebutin juga. Padahal ya kita juga nggak nggak ganggu juga, akses dari rumah ini juga ke warga itu lumayan cukup jauh gitu. Cuman ya mungkin tidak berkenan, ya udahlah akhirnya kita di dalam ruangan. Karena jujur aja sekarang tuh jam berapa ini kita lihat. Kalau lu bisa lihat sekarang tuh jam 2.33, intinya setengah tigaan lah. Dini hari udah mau menjelang subuh karena kebutuhan konten dan besok juga ada aktivitas ya abangnya, jadinya ya udah kita kontennya tuh di dalam kamar gitu kan. Dan cerita yang mau dibawain tuh ya pokoknya intinya seputaran rumah angkret di daerah Karawang yang bisa dibilang di situ tuh kandangnya atau sarangnya demit lah. Dan buat lu yang penasaran dengan ceritanya, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke gosip horor. Gosip horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita bakalan kenalan dulu sama abang yang di sebelah. Sebenarnya ini salah satu temen gua sih, ya temen dari, ya pokoknya temen gua lah intinya gitu, udah kenal lama juga gitu. Dan buat lu yang nggak kenal, kita bakalan kenalan dulu. Halo bang. Ya. Nama siapa bang? Nama saya Lutfi. Lutfi. Tinggal di? Ada deh. Jadi dia ini salah satu temen yang memang pada saat mungkin kalau orang-orang dulu yang sering main PB, game-game PC, game Point Blank, Perfect World, pokoknya game PC lah, ya satu lintingan lah sama gue, sering satu warnet gitu kan. Cuman karena memang sekarang udah banyak aktivitas, udah jarang juga udah misa, gue pun di Jakarta, dia juga udah misa kemana, dan akhirnya ya udah gitu. Alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi lagi gitu kan. Dan dia ini punya cerita menarik nih. Gue bakalan tanya-tanya dia tuh dapat kejadian apa aja dan ceritanya apa aja. Jadi awal mula kejadiannya tuh kayak gimana bang? Jadi gini bang, saya kan baru lulus sekolah, istilahnya butuh kerjaan gitu kan. Saya coba kontak teman saya yang di daerah Karawang lah istilahnya gitu. Saya coba chat gitu kan, nanyain gitu, bro gimana, kira-kira di daerah Karawang ada lokor nggak gitu. Kata teman saya, oh ada bray, katanya sini aja, datang aja gitu ke tempat saya gitu. Yang tahun saya OTW ke sana, datang terus saya pertama ngobrol istilahnya gitu kan, masalah kerjaan ngalor ngidul gitu. Nggak berasa lambat laun udah sore nih, gue mau cabut kan istilahnya. Kata teman saya, udahlah nginep aja di sini gitu, temenin. Berhubung kan babe kan pulangnya kan gak tentu gitu kan istilahnya. Berhubung dia berdua doang, ibunya udah gak ada gitu. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, jadi saya nginep gitu kan. Untuk hari pertama
kedua, ketiga biasa aja gitu bang, nggak ada hal apa-apa gitu loh. Nah hari keempat kelima udah mulai nih ada hal ganjil, berawal dari suara, entah dari benda, ada kayak ada yang benda jatuh gitu. Pasti sesudah jam-jam isya, beda isya, pasti ada hal-hal ganjil, entah dari wangi-wangian, dari suara, entah dari apalah gitu. Nah, lambat laun tengah malam, posisi teman saya lagi shift malam lah gitu kan. Saya otomatis kan sendiri kan gitu kan di rumahnya. Saya lagi di kamar gitu kan, lagi ya main HP lah biasa gitu. Kayak ada suara ini apa? Air keluar dari keran. Iya, di wastafel gitu kan. Saya coba cek gitu kan, ternyata emang iya bener ada air keluar. Ya udah saya matiin gitu kan. Saya balik lagi ke kamar. Gak lama kemudian si air itu nyala lagi. Nyala lagi. Otomatis saya cek lagi dong. Nah, sebelum saya cek mau matiin, baru apa ya, jaraknya nggak terlalu jauh lah gitu. Itu si keran otomatis kayak yang ada nutup sendiri gitu. Kayak ada yang nutupin gitu. Muter sendiri. Muter sendiri. Cekit. Sumpah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki merinding. Terus itu gimana? Ya kayak yang beku aja gitu bang. Istilahnya kayak yang bener-bener kaget, bener-bener shock gitu. Istilahnya dikatain mau pingsan, kayak gak bisa gitu kan. Nah, anehnya lagi, udah kejadian sekeran itu nutup, di belakang saya kayak ada suara anak kecil. Suaranya kayak gimana? Kayak yang gimana ya? Istilahnya kayak minta tolong. Minta tolong gitu. Yang nggak tahu ya, ini sebenarnya rumah tuh notabene dulu bekas apa sih sebenarnya, aku banyak hal-hal ganjilnya gitu. Ya udah saya nunduk masuk ke kamar, paksa-paksain tidur gitu kan. Nah, udah gitu istilahnya lambat laun besoknya teman saya nanya, kok bangun tidur posisinya kok muka lu pucat banget gitu kan. Kata saya, nggak apa-apa gitu. Kenapa lu sakit? Nggak apa-apa. Oh ya udah gitu istilahnya. Nah sorenya nih ya, sorenya gitu biasa saya ngerokok gitu kan di rooftop istilahnya. Nah kalau nggak salah kisaran jam berapa, pokoknya mendekati mana maghrib lah, sore lah gitu, teman saya nyaut yang di dalam gitu, masuk sini, jangan di luar, bahasanya pamali lah gitu, mau maghrib. Oh ya udah, bentar nanggung, rokok belum habis gitu kan. Udah lama rokok habis saya masuk bang, nggak lama pintu bawah, pintu depan ada yang ngetok. Tak. Sontak dong saya ke bawah gitu kan, ngecek siapa gitu, bilang kali ada tamu atau siapa. Saya buka, saya kaget dong, teman saya baru datang kerja loh. Terus itu yang di atas yang nyuruh saya masuk ke dalam itu siapa? Saya makin shock dong. Ditanya lagi sama teman saya, lu sebenarnya kenapa sih? Dari kemarin muka lu pucat mulu, kayak yang bener-bener shock habis ketemu, kayak ketemu setan aja gitu. Kata gue, enggak kok, biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Oh gitu. Itu nggak diceritain? Enggak. Udah gitu, nah kan saya istilahnya gak enak terlalu lama gitu kan, saya pulang dulu istilahnya, udah lama ada panggilan nih, panggilan kerja istilahnya. Udah saya balik lagi ke sana. Nah sebelum saya balik lagi ke tempat teman saya gitu, saya di rumah tuh sering mimpiin. Mimpi apa? Mimpi didatangin kayak anak kecil, cuman posisinya tuh anggota tubuhnya tuh kayak nggak lengkap gitu bang. Maksudnya? Kayak merinding ya. Kayak gimana ya? Dia tuh ngerangkak, cuman si posisi kakinya tuh nggak ada. Nggak ada. Satu ada. Apa nggak ada dua-duanya? Nggak ada dua-duanya. Ngerangkak minta tolong. Kayak anak umuran masih inilah gitu. Berapa ya? Sekitar setahun 2 tahun lah gitu. Minta tolong, nyamperin ke saya gitu kan. Cuman
yang bikin merindingnya tuh itu rumah tuh penuh sama darah. Rumah teman saya tuh penuh sama darah gitu. Nah, ada satu kayak semacam makam, istilahnya kuburan lah gitu. Di dalam rumah itu tuh di gambaran mimpi saya tuh kayak ada kuburan gitu. Kuburan tuh kayak kuburan anak kecil sama kuburan dewasa gitu. Cuman yang di mimpi saya yang nyamperin anak kecil itu, yang ininya nggak ada istilahnya. Nah, kontak saya istilahnya udah balik lagi ke tempat teman saya gitu kan ya. Saya saking penasaran sampai nanya gitu. Ini sebenarnya lu pernah ngalamin hal-hal di luar nalar nggak gitu kan? Maksudnya hal-hal ganjil lah gitu kan. Temen gue ekspresinya senyum dong. Nah, senyum kenapa? Dia sering bang digangguin gitu. Makanya nyuruh nemenin saya gitu buat nemenin dia gitu. Dia sering. Dari pertama suara anak kecil, keduanya kayak suara hewan yang mengaum gitu. Kenapa lu baru ngomong sekarang? Kalau gue ngomong sekarang, kata teman gue gitu, lu bakalan takut, gak bakal jadi nemenin dia gitu istilahnya gitu. Ya udah, lu coba ke kiai gitu, misalnya ke orang bisa minta didoain atau diajiin gitu. Udah, cuman kata Pak Kiai ini dulunya cuma ada bekas makam yang udah istilah notabene udah rata sama tanah gitu kan, cuman dibangun rumah. Jadi posisi teman saya tuh dia tuh beli rumah itu tuh nggak bikin sendiri, beli ke orang gitu. Beli rumah udah jadi gitu posisinya gitu. Nah, ada tempat satu kamar yang istilahnya ditempatin sama bokapnya ataupun sama dia, nggak betah aja. Nggak betahnya dari pertama bau anyir sampai bau bunga rampe yang buat orang meninggal. Oh iya. Nah, tapi yang udah busuknya gitu. Sampai istilahnya suara kayak orang kesakitan ngeraung. Kayak orang disiksa gitu. Gimana gitu. Ding. Jadi pilihannya dua. Kata Pak Kiai. Kalau mau ya diseringin rutin pengajian setiap malam Jumat. Kalau enggak ya mau nggak mau pindah rumahnya gitu. Emang dari kemarin juga udah ada rencana pengen pindah lah gitu. Saking udah sama dia sendiri gitu kan, bokapnya jarang pulang, udah nggak betah gitu, saking kena gangguan hal-hal kayak gitu. Nah, istilahnya lambat laun dia kan lagi libur lah gitu kan kerjanya kan, biasa ngobrol ngalor ngidul bisa sampai larut lah begadang gitu kan. Nah, pas jam 12 malam, posisi ya jam 12 malam lewat lah gitu ya, kayak ada benda dilempar dari arah dapur. Dari arah wastafel yang tadi nutup sendiri. Prak, kenceng banget, kayak istilahnya kayak gelas gitu. Cuman begitu disamperin saya sama teman saya gitu ya, nggak ada sama sekali, nggak ada benda yang jatuh ataupun apa gitu. Nah, sesudah itu ada tanda tanya dong di mindset masing-masing, sebenarnya ada apa gitu. Nggak lama kayak ada angin cuman campur sama wangi-wangian gitu. Kayak samar-samar kayak bunga melati. Kayak bunga melati bang, jelas banget itu mah. Jadi sesuatu ruangan itu bau minyak melati. Makin merinding kan istilahnya. Masuk ke kamar kan, mutusin ke kamar. Nah, lebih ekstrimnya lagi, saya sama teman saya kan posisi di atas. Nah, si jendela rooftop kayak kayak ada yang mainin gitu. Udah di luar ini banget lah gitu kan, di luar nalar banget. Tapi udah dipastiin belum? Maksudnya pas lagi dengar suara itu dicek atau enggak? Dicek, dilihat
di apa istilahnya di jendela gitu kan, apa mungkin ada apalah atau burung atau apa nggak tahu gitu kan, something apa gitu. Pas dicek nggak ada. Begitu ditutup, balik lagi ke tempat posisi pertama misalkan kan, ada lagi tek 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 tek. Nah, pada diem kan, pada diem nggak lama dia tuh kayak seolah-olah kemasukan, diem nggak ngomong nggak apa, ditegur gitu kan, misalnya lu kenapa diem aja gitu, diem aja, nggak apa, nggak nyaut nggak apa, diem aja. Nah nggak lama kemudian dia tuh kayak istilahnya ngobrol sendiri, ngomong sendiri, tolong kebumikan anak saya secara layak. Jadi istilahnya si anak itu tuh korban aborsi. Oh, aborsi. Nah, ternyata yang masuk itu arwah ibunya yang bunuh diri di tempat itu. Dia tuh kan awalnya aborsi, depresi karena tekanan mungkin ini itu, ternyata dia bunuh diri di situ. Nah, ternyata sebelahan. Jadi, nah, merinding. Begitu ke mimpi saya datang juga, emang posisi si bayinya itu emang nggak lengkap, merangkak minta tolong. Saya nggak ngerti maksudnya apa, tolong apa gitu. Nah, udah kejadian gitu, dia tuh ngomong masalah gini-gini. Jadi dia tuh istilahnya korban, ya ini di luar inilah gitu kan, istilahnya. Begitu hamil, di aborsi, digugurin di situ, nggak lama mungkin tekanan, bunuh diri di sana gitu. Terus saya kan nanya kan, jadi saya harus gimana istilahnya. Dia nggak ngasih solusi yang bener-bener ini gitu. Intinya dia minta tolong sempurnain istilahnya jasad anak saya sama saya gitu. Nggak tahu maksudnya gimana, apa mungkin dipindahin si makromnya atau gimana gitu. Udah gitu. Nah nggak lama kemudian teman saya kayak klap gitu, kayak pingsan gitu. Udah gitu kayak tepuk-tepuk kan, kenapa gitu. Dia langsung astagfirullahaladzim, saya tadi kayak ada yang ngajak cina. Sosoknya kayak maksudnya nggak dibilang tua banget, enggak ya, masih muda gitu. Kayak yang ada ngajak nunjukin satu tempat bahwa dia tuh tinggal di rumah ini gitu. Dia di posisi di sana lagi ngais anaknya, cuman posisinya si anaknya tuh penuh darah semua gitu bang. Mungkin ya begitu si hantu wanitanya masuk, mungkin dia ditarik ke dimensi sana mungkin ya istilahnya. Udah gitu tuh ya saya ngobrol lah gitu kan, ya udah gini aja, gimana besok panggil orang biasa bisa gitu kan, Pak Ustadz minta diajiin aja gitu, minta disempurnain aja istilahnya. Ya udah istilahnya. Nah besok dimulai kan pengajian gitu kan, dikirimin. Nah alhamdulillah gitu, selang beberapa hari ngerasain tenang lah gitu, tenang nggak, suasana rumah tenang, udah makan si babe pulang gitu kan, ngobrol. Nah nggak lama pas tenang itu nggak lama. Berapa hari kira-kira? Ya bisa dikatain 5 hari lebihan lah kesana lah ya, seminggu lah segituan lah kurang lebihnya gitu bang. Nah udah gitu berlanjut lagi bisnisnya, teror lagi kayak gitu. Teror lagi, cuman lebih ke apa ya, gue yang jadi pertanyaan ini sebenarnya notabene dulunya gimana sih tempat ini kok banyak hal-hal yang kayak gitunya. Ternyata yang ngeganggu pas jendela yang digini-gini sama yang kemasukan sosok wanita itu ternyata beda makhluknya. Ternyata beda makhluknya. Nah, yang agak istilahnya bahasanya apa ya, yang agak bener-bener udah termasuk ngecelakain sih kata gue mah. Ya, jadi intinya setan yang paling bandelnya. Ya, paling bandelnya gitu. Pernah kejadian temen saya hampir jatuh dari tangga. Gara-gara tangannya tuh kayak ada yang narik gitu. Jadi mau ngelangkah gini ya, si tangan satunya itu ditahan. Untung teman saya refleks langsung megang tiang tangganya gitu kan. Itu. Cuman sepengalaman saya pas tidur gitu kan, setengah tidur, lampu pasti dimatiin gitu kan. Kalau lampu nyala saya nggak bisa tidur gitu.
teman saya juga sama. Nah, kayak ada bayangan di pojokan kamar tuh kayak ada bayangan hitam. Bayangan hitam. Cuman ada sorot mata yang nyala ngeliatin. Ngeliatinnya pas ke tempat kita tidur gitu. Ngeliatin aja. Nah, nggak lama kayak bau-bau apa ya? Kabel. Bau kabel kebakar gitu. Otomatis saya langsung ngebangun takut ada yang konsleting kebakaran gitu. Teman saya juga nyium gitu, ada gitu bau kabel kebakar gitu. Cuman dicari-cari sampai ke ujung pada ujung nggak ada, nggak nemu, ataupun ada yang konslet ataupun apa lah gitu ya, nggak ada. Nah, ya udah kan lanjut tidur lagi kan. Saya mimpi lagi. Mimpi apa? Mimpi didatangkan si makhluk itu. Sosoknya kayak gimana? Hitam, cuman di kepalanya ada tanduknya. Cuman si bulu kayak ketutupan bulu semua. Ya notabene kayak genderuwo aja sih. Lebih mirip-mirip kayak gitu istilahnya. Jadi bahasanya tuh sebelum rumah itu ada, dia udah ada rumahnya di situ. Jadi dia ngerasa keusik. Jadi dulunya emang kata cerita teman saya gitu ya, cerita ya maksudnya ke warga yang di sana, ternyata dulunya tuh ada semacam pohon gede, ya ditebang, terus ya jadiin rumah gitu, bangunan rumah. Jadi antara pohon terus kuburan berdampingan gitu sama tempat kejadian awal-awal gitu. Nah itu mah emang bener pure nyelakain sih kalau kata gue mah. Gue pernah istilahnya apa, lagi tidur kayak mau dicangkem, kayak mau dicekek. Iya, kayak mau dicekek sama makhluk itu. Kerasa bener-bener napas tuh sesek. Sontak alhamdulillah gitu kan, sebisa-bisa mungkin baca surat-surat apa gitu kan, ayat kursi atau apa. Alhamdulillah tuh sempet yang tadinya hampir kecekek full gitu kan, sesek ngelonggar, alhamdulillah gitu bisa bangun lah istilahnya. Nah, saking capeknya saya pengen tenang gitu kan. Posisinya jadi serba salah. Mau nyari kosan gak tega sama temen, bisa ditemenin ya diganggu yang makhluk kayak gitu terus. Tempatnya gitu. Angker. Iya, tempatnya angker bang gitu. Jadi serba salah. Harus gimana gitu kan. Nah, manggil lagi dong, orang bisa. Adalah istilahnya. Jadi bahasanya tuh dilarung, dimasukin ke botol lah gitu, diambilin gitu. Nah, yang ada satu kejadian menurut saya gak masuk akal. Jadi si orang biasanya tuh narik gitu kan, kayak narik energi gitu kan, narik begitu pas mau dimasukin ke dalam botol tuh kayak ada tekanan, si botol tuh gak kuat, pecah. Begitu dimasukin pecah, saking energinya kuat gitu. Sampai istilahnya minta ini apa namanya tuh, disediain air beras sama garam, apa ya, garam bahasanya kalau bahasa Sunda mah uyah badag lah gitu. Kayak gitu, sama daun kelor. Nah, diciprat-cipratin ujung pada ujung gitu. Nah, tiap ujung rumah. Iya, tiap ujung rumah tuh dicipratin lah gitu kan. Udah gitu ngaji bersama, tawasulan bersama gitu. Nah, alhamdulillahnya tuh gak lama itu selesai gitu kan. Di tengah rumah tuh kayak keluar kayak asap kayak asap rokok lah gitu, tipis gitu. Kata orang wisata tuh, alhamdulillah si ini udah nggak ada lah gitu, udah hilang. Itu semua ngeliat? Lu juga ngeliat? Ngeliat jelas. Bokapnya kebetulan lagi ada gitu, bokapnya, saya, teman saya sama orang wisata itu istilahnya. Jelas banget bang istilahnya. Nah kan ditanya, dijelasinnya ternyata bahwa yang tadi tuh penunggu sebelum rumah ini ada. Katanya ngerasa keusik bahwa rumahnya tuh dirusak lah, nggak nerima lah gitu. Jadi istilahnya ada 3 sosok berbeda gitu. Yang satu minta pertolongan lah, yang 2 ini mah gitu kan emang gak ada maksud nyelakain, cuma minta disempurnain aja. Nah yang satu ini emang pure nyelakain, dengan notabene dia gak terima bahwa rumahnya tuh dirusak gitu istilahnya. Udah gitu istilahnya mungkin udah tenang lah, gemplong udah nggak ada lah istilahnya.
lambat laun. Nah, muncul lagi permasalahan baru. Kan di belakang itu kan ada pelataran. Ada pelataran kosong lah istilahnya gitu kan. Saya iseng, nggak sengaja pipis sembarangan, nggak sengaja kan istilahnya, ya, udah ngucapin salam, udah ngucapin, mungkin saya emang tamu lah gitu kan istilahnya. Saya sakit bang, Sakit. panas, badan tuh bener-bener panas kayak orang tipes aja lah gitu kan, panas sampai istilahnya diantar sama teman saya berobat gitu kan, istilahnya ke dokter. Ya itu kan nggak ada perkembangan gitu, obat ya diminum, segala pada diminum. Cuman anehnya tuh setiap saya tidur tuh selalu dibayang-bayangin satu sosok orang pakai baju hitam. Cuman nggak ada. Apanya nggak ada? Kepalanya. Berarti tanpa kepala? Tanpa kepala. Serius. Merinding sumpah. Terus? Marah. Dia marahin saya. Nggak ada kepala tapi bisa ngomong. Maksudnya tuh apa ya? Suaranya tuh kayak suara dalam tuh, tau nggak? Oh, kayak gerem. Gerem gitu, suara parau gitu kan, suara dalam tuh gitu. Istilahnya dia marahin saya. Ternyata mungkin saya lagi apes. Amit-amit jangan sampai keulang lagi ya. Bisa jadi pembelajar, pokoknya jangan kencing sembarangan. Entah notabene kita udah ngucap salam, kita kan nggak tahu kan, makhluk gitu kan nggak kelihatan gitu kan. Yang saya kencing itu kepalanya. Kepalanya. Jadi pernah satu kejadian saya mimpi, ternyata di belakang rumah dia itu, rumah teman saya gitu, pelatarnya tempat zaman dulu Belanda gini. Tempat penjajahan, tempat orang digorok lah di situ istilahnya. Gitu. Marah. Terus itu sembuh sakit itu berapa lama? Hampir 5 harian. 5 harian. 5 harian. Cuman parah-parahnya pas hari ketiga sih. Pas hari ketiga tuh bener-bener napas sesek, badan panas, ditidurin susah, istilahnya wah emang gak sebagai enak banget lah istilahnya gitu kan. Sampai istilahnya saya mau tidur wudhu dulu. Saking gak mau pengen diganggu-ganggu kayak gitu. Emang pas saya wudhu ya gak ada lah gitu, pas saya tidur kemimpi datangnya 3 kali. Pertama cuma datang doang, ngewujudin doang. Keduanya lebih ke ngedeketin gitu. Ketiganya dia marah. Marahin saya, kok maksudnya istilahnya lu lancang gitu. Jangan istilahnya jangan sembarangan gitu kalau ini gitu. Itu yang dikencingin itu pas banget kepala dia. Gitu. Itu udah kejadian itu masih berlanjut. Kan sakit, terus sembuh, didatengin bla 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 sampai mimpi gitu kan. Terus sudah itu gimana lagi? Ya pertama, saking saya istilahnya minum obat gak ada perkembangan gitu kan, saya istilahnya ya diiniin orang bisa lagi sama teman saya gitu, dikasih air, alhamdulillah gitu, sampai istilahnya dinasehatin. Makanya lain kali jangan kencing sembarangan, kita kan nggak tahu ya, walaupun istilahnya si ngomong ke saya kan si hanya nggak percaya hal gituan, tapi emang ada, cuma nggak kelihatan doang gitu, istilahnya saling menghargai lah gitu. Ya udah, jadi istilahnya saya minta maaf ke tempat saya waktu itu kencing di situ, saya minta maaf ya, saya mengakui salah gitu, alhamdulillah. Udah nggak diganggu lagi. Udah nggak diganggu lagi. Nggak ada. Cuman yang paling nggak bisa, susah di pikiran saya hilang tuh bener-bener sosoknya tuh kepala nggak ada, darah tuh keluar netes-netes. Kayak orang adat dulu, pakainya hitam, pakai baju kampret lah kayak gitu, kayak jawara lah gitu gagahnya, cuman kepalanya nggak ada. Cuman yang ini tuh saya nggak pernah ngelihat kepalanya. Nggak tahu, cuma didatangi sosok nggak ada kepalanya aja gitu. Terus dia marah-marah bahwa kepala dia tuh saya kencingin, udah gitu aja gitu. Sampai mikir gitu kan, kayak masuk lingkaran setan gitu, kayak masuk sarang setan gitu. Kok ini dulunya emang apa gitu kan, kok bisa kayak gini. Sampai ngobrol sama teman saya juga, udah biasa katanya.
dia udah biasa kayak gini. Mungkin emang dia asli orang situ, cuman beda desa doang. Pindah dia beli rumah di situ, cina berhubung notabene rumahnya murah gitu. Ah ya udah, bokapnya langsung beli gitu. Nah, dia berhubung di rumahnya sendiri gitu kan, bokapnya kerja jarang pulangnya nggak nentu gitu, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan gitu kan, kerja proyekan gitu kan. Ya. Sampai banyak sih istilahnya momen-momen yang hampir-hampir amit-amitnya dia dicelakain gitu, sering dia. Dari awal mau dijatuhin di tangga, sampai istilahnya dia lagi itu dicekek, sampai bener-bener si mulut tuh mau minta tolong tapi susah keluar gitu. Dia ingat gitu, dia sebisa-bisa mungkin baca-baca gitu kan, ayat kursi entah apa gitu. Sering dia kayak gitu. Ya gue agak keselnya, agak gedeknya kenapa gak cerita dari awalnya gitu. Mungkin kalau cerita gue gak bakalan jadi gitu kan. Saya gak bakalan jadi gitu nemenin dia gitu. Terus di situ kuat berapa lama jadinya? Hampir sebulan kurang sih, sebulan lama juga, istilah nungguin kerja gitu kan, mau pulang istilahnya nggak boleh, nggak enak, istilah lagi apa suasana emang lagi mencengkam-cengkamnya gitu kan, ditambahkan bokapnya emang belum pulang. Kalau misalkan bokapnya pulang, saya baru pulang gitu, hampir sebulan. Ya alhamdulillah udah nggak lama langsung ada panggilan kerja gitu, ya udah. Nah, mau mutusin nyari kosan agak lebih dekat di tempat kerja gitu kan, nggak boleh sama dia. Jadi udahlah, lu makan mah apa-apa gak usah inilah gitu, yang penting lu temenin gue aja, udah gitu aja sih. Gak enak, tapi kalau dipikir-pikir kan ya emang kalau ngerantau kok harus survive gitu kan, harus serba irit segala. Nah ya udahlah gitu, lagi kan udah tenang gini suasana, udah ada gangguan apa-apa gitu kan. Kalau di sekitar rumah emang nggak ada ya, nggak ada gangguan hal-hal kayak gitu. Lebih ke di luarnya aja bang, banyak. Jadi istilahnya kayak banyak hantu yang liarnya gitu, tapi pada usil-usil. Maksudnya gimana ya? Jadi di belakang pelataran itu sebelah sana tuh kayak ada semacam kubangan air, bukan kayak empang ya, bukan empang kegedean gitu. Adalah pokoknya gitu. Jadi kata orang-orang di situ setiap Jumat Kliwon pasti ada kayak istilahnya apa ya, perempuan suka mandi di situ. Jadi emang disakralin si tempat itu teh, tempat ya notabene gitulah, bisa disakralin gitu kan. Cuman kalau misalkan ya kepercayaan ada di situ ya istilahnya kan. Kalau misalkan mau dapet jodohnya gampang, harus mandi, katanya harus ini, harus itu gitu. Cuman pernah sih saya ngelihat sosok itu, tapi kayak orang-orang kelihatannya kayak putri, cantik. Nah, cuman sepengalaman saya sama temen saya berdua ya istilahnya ngelihatnya kayak nenek-nenek. Kayak nenek, emang postur tubuhnya kayak ya masih muda lah gitu, cuman raut mukanya kayak nenek-nenek. Itu kejadian pas mau maghrib, masih sore, masih mau maghrib gitu kan. Istilah pergantian inilah gitu kan. Gue lagi ngerokok, ngopi biasa gitu kan, ngobrol sambil ceritain apalah gitu kan. Pertama teman saya gitu kan, ngeliatin aja ke sebelah itu tuh, ngomong enggak apa-apa, enggak, diem aja. Santai kayak ikut ngeliatin dong. Pas diliatin, ternyata emang bener ada sosok perempuan itu. Yang lebih ngerinya lagi, dia nengok sambil apa istilahnya senyum, cuma si giginya tuh beneran hitam. Mukanya tuh bener-bener wah banget. Asli merinding, bener-bener merinding. Jadi yang dikatain orang-orang tuh katanya cantik lah, kayak putih. Tapi pas saya ngelihat sama teman saya mah nggak kayak gitu. Berarti apes. Iya. Mungkin gue apes sama teman saya gitu ya. Lagi gini posisinya kan. Ya tuh kayak enak aja. Cuman yang ngerinya tuh kalau kita nengok kan badan ya, pasti ikut semua. Dia enggak. Cuma leher doang gitu, kayak kayak leher doang.
Kadang begini. Posisi kan ngebelakangin, dia lagi mandi gitu. Otomatis kalau misalkan nengok, pasti badannya ikut dong gitu. Iya, kalau nengok ke belakang lagi. Kalau ke belakang, dia enggak, cuma kepalanya doang. Oh, jadi kepalanya doang muter. Muter. Bayangin aja gimana gak ngeri. Itu kejadian belum malam loh. Ya, masih maghrib. Saya kan di kota juga lah ya. Masih maghrib. Asli. Nah, dari kejadian itu, semenjak dari kejadian itu tuh, kayak bener-bener setiap kita lagi nongkrong ya di atas di rooftop, kayak diperhatiin terus. Kayak sampai cerita teman gua, istilah pas lagi sendiri gitu kan ngerokok ngemandangin ke tempat itu, dilambai-lambain. Diajak mandi kali. Iya, diajak mandi. Sini gitu. Kayak apa ya, kalau zaman-zaman film zaman dulu kayak Malampir lah kayak gitu. Rambutnya tuh apa ya? Yang tadinya hitam kayak putih, cuman gak keurus. Acak-acakan lah gitu kan rambutnya gitu. Gue salut sih. Saya salut sama teman saya, maksudnya mentalnya gitu kan. Dia udah lama juga sih bang. Sampai sekarang masih ada? Masih di situ? Masih di situ. Dia istilahnya rumahnya masih ada, cuman si posisi teman saya udah pindah. Udah pindah, jadi istri dijual gitu. Cuma nggak laku-laku. Udah lama itu. Oh berarti si rumahnya itu mau dijual, cuman sampai sekarang itu belum laku? Belum laku. Istilahnya anehnya tuh, karena sempat diposting lah gitu kan, di media sosial ditawar-tawarin gitu kan. Oke, deal, tertarik. Nah begitu si peminatnya datang ke rumah itu, langsung tiba-tiba nggak jadi. Tiba-tiba kayak ada yang ngehalangin gitu, nggak jadi. Terusnya tuh sampai yang lebih parahnya lagi, masuk ngecek ngelilingin, kayak ngelihat satu tempat dia shock, kayak ngelihat apa gitu, tapi nggak cerita. Si konsumen itu nggak cerita, cuman buru-buru udah pulang aja gitu. Jadi istilahnya kan kalau menurut saya kesopan kan ya, maksudnya nggak apa-apa, nggak ini langsung pulang aja gitu. Mungkin kayak ngelihat apa gitu. Itu tuh di daerah mana sih? Karawang. Udah Karawang. Karawang masih kota? Bisa dibilang kota ya, bisa istilahnya. Nggak kota-kota banget, cuman akses ke kota ya lumayan deket lah. Nyampe lah sekitar 15 menit 10 menit. Oh, berarti nggak pelosok-pelosok? Enggak pelosok-pelosok banget. Pokoknya ciri-cirinya deket gerbang tol aja. Oh, apalagi itu dekat gerbang tol lah ya. Iya, dekat gerbang tol. Udah rame banget. Pokoknya sebelum Regasi aja, jembatan Regasi Kali Gede. Terus di situ apa? Rumahnya jauh-jauhan nggak? Maksudnya ya itu tuh komplek perumahan atau emang kampung kayak rumah di sini-sini gitu? Semacam kayak ini apa, rumah-rumah biasa gitu. Enggak kayak komplek ini. Ada tetangga ada, cuman jaraknya tuh kayak nggak berdempetan banget gitu. Kayak ada space lah gitu. Nggak berdekatan banget. Cuman orang-orang warga di situ percaya, jadi di belakang rumah dia tuh emang disakralin tempatnya, notabene gitu. Kalau misalkan mau cepat kerja kepanggil harus mandi, ataupun mau cepat dapat jodoh harus mandi gitu. Tadinya ada sih pengen cepat kepanggil kerja lah gitu kan, cuman begitu ngelihat kejadian bahwa sosok itunya kayak gitu nggak jadi, istilahnya lebih ke ya udahlah minta sama yang kuasa aja gitu kan, minta dilancarin, minta dicepet diiniin gitu. Yes. Banyak sih kejadian-kejadian hal-hal yang di luar ya, termasuk nggak di tempat itu doang, di luar itu pun, di luar tempat kerja ada banyak. Anehnya tuh entah kenapa hal-hal ganjil kayak gitu nggak bisa jauh gitu bang dari kehidupan saya, entah dari sehari-hari, entah pokoknya setiap ke tempat apa pasti ada, ke tempat apa pasti ada. Nah yang jadi pertanyaan tuh, yang masih aneh sama diri sendiri, kenapa kok sosoknya kelihatan jelas? Jadi bukan dalam artian jelas, bener jelas ya, kayak apa ya, sosok cuman transparan, kayak yang tembus gitu, kayak kita lihat ke kaca lah gitu kan, tembus gitu. Hampir rata-rata posisi kakinya tuh nggak nyampe tanah, kayak ngelayang gitu. Kayak ngelayang, kebanyakan gitu sih. Cuman
setiap ngelihat sosok kayak gitu pasti efeknya ke badan, sakit, panas lah, entah kepala tuh sakit, mungkin nggak tahu lah, mungkin emang tiba-tiba refleks ngelihat atau mungkin halusinasi. Kalau misalkan halusinasi kemungkinan teman saya nggak bakalan ngelihat sama gitu kan, sama yang saya alamin gitu. Pokoknya banyak lah bang ya istilahnya. Ya mungkin segitu aja lah ceritanya. Pokoknya serem banget ya. Pokoknya buat gue nih yang ada di rumahnya di Karawang, hati-hati tuh. Cluenya udah dikasih tahu ya. Di sini di sininya. Cuman karena memang si rumahnya ini juga lagi mau dijual, gue tidak akan ngasih tahu daerah benernya di mana. Iya. Ya intinya biar rumahnya laku lah. Iya, Siapa gitu. tahu nanti ada dari follower gue atau dari subscriber gue yang beli di situ gitu kan. Pas bener rumah itu nanti ya siapa tahu nanti lu bisa cerita juga di sini gitu kan buat berbagi. Dan ya gue ucapin makasih banyak nih bang ya. Ya. Thank you banget nih udah Oke, cerita-cerita. Bang, mungkin ada tambahan satu aja. Pokoknya untuk siapa aja gitu kan, entah di mana aja, jangan kencing sembarangan. Udah gitu aja, jangan kencing sembarangan. Istilahnya kalau kepepet-pepet ya udahlah, nyari tempat yang dekat aja gitu atau gimana. Ya minimal ucap salam dulu lah istilahnya gitu. Ya terlepas dari maksudnya lu percaya atau Iya, enggak gitu. gitu kan. Ya namanya kencing sembarangan kan takutnya ngeganggu pekarangan rumah Iya, orang. benar, betul. Bau pesing Benar, juga benar. gitu kan. Ya intinya ya udahlah lu harus tahu adab juga lah, pindah tempat. Etika lah iya, tahu istilahnya. etikanya juga. Nah, jadi pesennya tolong dengerin lah ya intinya. Tuh. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja. Dan karena gini, gue mau nyantumin Instagram dia tuh nggak punya Instagram. Percuma juga gue cantumin Instagram. Tapi ya mungkin nanti kalau misalkan memang ada akun sosmednya yang mau gue cantumin, nanti gue bakal cantumin di link deskripsi ya. Mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.